siang, salam sejahtera kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Mewakili DPD, Bapak dari Dewan Pers, Media Cetak dan Elektronik, dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Selamat siang. Bapak sekalian, ada kami melakukan konferensi siang hari adalah terkait dengan isu yang benar di Kota Sibolga saat ini. Harapan kita Sibolga tetap aman dan nyaman. Nah, untuk itu kami meluruskan berita-berita yang ada, karena kami sekaligus dari mewakili gugus, kami juga sebagai humas atau juru bicara dalam penanganan COVID ini. Jadi perlu kami sampaikan, rumor-rumor yang ada itu mungkin betul, ya, itu mungkin betul. Nanti Pak Hulu sebagai kesehatan lebih menjelaskan lagi. Tapi sepintas kami sampaikan adalah bahwa ada seorang keluarga kita memang yang sakit dan sudah sakit lama. Sakit adalah TBC yang menjadi pasien dari Rumah Sakit Metamedika. Jadi sebulan terakhir ini dia sakit dan menjadi pasien di sana. Ya, tentunya mengkonsumsi obat sesuai dengan penyakitnya, TBC. Kemudian akhirnya semakin melemah dan dilakukan rapid test. Kemudian langsung dibawa ke rumah sakit Martatis Kabinet. Dia masih muda sesungguhnya, masih Juni ini 40 tahun lah, masih single, masih lajang. Dan kemudian setelah dia memang meninggal. Jadi masalah kejelasan apakah itu COVID, ya mestinya akan diteliti dalam. Anak demikian, untuk lebih jelasnya kita minta penjelasan dari Pak Kepala Dinas Kesehatan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Kadis Kominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis sekalian dan teman-teman media yang saya hormati. Pada siang hari ini teman-teman media kami undang untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat tentang apa yang terjadi di Kota Sibolga terkait pasien Rumah Sakit Metamedika. Kami jelaskan bahwa pada tanggal 28 April 2020, tepatnya hari Selasa, pukul 12 siang, masuk salah seorang pasien ke IGD Rumah Sakit Metamedika dengan keluhan sesak napas dan lemas, dan dengan riwayat penggunaan obat anti tuberkulosis 1 bulan dari puskesmas Sampas. Atas keluhan dan riwayat penggunaan obat ini, maka dilakukan pemeriksaan menyeluruh kepada si pasien. Pukul 13.25 dipindahkanlah pasien ini ke Metamedika 2 untuk keperluan ronsen. Dilakukan ronsen, ternyata hasil ronsen membuktikan bahwa ada infiltrat di kedua paru yang bersangkutan. Oleh dokter radiologi kesannya bahwa ada penyakit TBC paru, TB paru. Kemudian pada pukul 17, sekitar pukul 17 lebih, dilakukan rapid test, karena kita tahu bahwa sekarang pasien-pasien yang datang dengan keadaan sesak dan ada gejala seperti gejala COVID, maka dilakukan rapid test kepada yang bersangkutan sekitar pukul 17, dan ternyata hasilnya memang reaktif hasilnya. Atas dasar ini Bapak Ibu sekalian, bahwa kondisi yang bersangkutan sudah TB-nya akut dan juga reaksi yang reaktif tadi, maka untuk pemeriksaan lebih mendalam kita upayakan pasien yang dirujuk ke Medan. Rumah sakit yang dituju adalah Rumah Sakit Marta Friska Multatuli Medan.
selama 1 hari ya, sampai di rumah sakit, berangkat dari rumah sakit Meta, dirujuk pukul 12.05 tengah malam, sampai di rumah sakit Marta Friska pukul 6.30 pagi, langsung diterima dan serah terima pasien ke rumah sakit Marta Friska. Pukul 18.25 dinyatakan meninggal dunia. Karena pasien ini kita rujuk sebagai pasien PDP, pasien dengan pengawasan, maka proses penanganan kepada yang bersangkutan dilakukan proses pemakaman seperti COVID-19. Maka sekitar pukul 9, antara pukul 9 ke pukul 10 ini dikemudikan di tempat pemakaman COVID di Simalingkar. Jadi inilah proses yang terjadi kepada pasien kita ini. Perlu kami jelaskan bahwa tidak ada riwayat perjalanan pasien ini dari luar daerah atau luar kota. Memang selama 2 minggu terakhir beliau menetap di rumah karena keadaannya sudah semakin parah dengan penyakitnya. Ini yang bisa kami informasikan kepada teman-teman sekalian. Bila ada pertanyaan silakan. Ya, Pak, karena statusnya PDP, apa tracing sudah dilakukan atau bagaimana Pak? Atau karena posisi PDP, maka sudah kita lakukan tracking yang pertama terhadap keluarga yang sudah pernah kontak dengan almarhum dan juga tenaga kesehatan yang langsung kontak dengan almarhum. Dari hasil tracking yang kami lakukan bahwa yang bersangkutan memang tinggal di rumah berdua dengan ibunya, ya. Kemudian kita tracking juga siapa yang mengantar beliau ke rumah sakit. Hasil yang kita peroleh tracking, keluarga yang sudah kontak ke almarhum ini 9 orang dan sudah kita isolasi mandiri sekarang. Sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan mulai kemarin ya, dan sudah diberikan vitamin kepada, dan ini kita pantau terus. Tenaga kesehatan ada yang kita isolasi juga, kita tracking. Hasil tracking kita 2 orang di rumah sakit Meta 1 itu kontak langsung dengan almarhum. Sekitar 5 orang di rumah sakit Meta 2 kontak langsung, sehingga jumlah total yang kita isolasi mandiri sekarang adalah 16 orang. Perlu kami jelaskan bahwa pasien sesudah sampai di Medan, kita harapkan sebenarnya bisa dilakukan swab, pengambilan swab nasofaring dan orofaring. Tetapi ada kendala di Medan pada saat ini, VTM, viral transportasi media, itu habis, sehingga tidak sempat dilakukan swab kepada pasien ini, sehingga penegakan diagnosa kepada yang bersangkutan, karena yang bisa menyatakan diagnosa yang positif mendapatkan COVID adalah swab. Tidak bisa kita peroleh. Apakah bisa kita katakan sekarang dia positif? Tentu. Karena yang menentukan penegakan diagnosa kepada yang bersangkutan positif itu adalah melalui swab. Ini yang tidak sempat dilakukan karena VTM-nya habis di Medan, tidak sempat. Tetapi masih ada harapan kita Bapak Ibu sekalian untuk mengatasi. Kita kan lagi memantau ibunya yang kontak langsung dengan yang bersangkutan. Inilah sudah kita rapid test kemarin di hari pertama, kemarin kita rapid test hasilnya negatif. Ini akan kita lanjut nanti minimal 7 hari atau lebih bagus di hari ke-10 sampai 12 kita lakukan rapid kembali apakah ibunya ini termasuk yang positif atau tidak. Karena hanya mereka berdua yang ada di rumah dan yang kontak erat dengan yang bersangkutan adalah ibunya, sementara keluarganya, abang adiknya, karena mereka mengetahui bahwa almarhum ini berpenyakit tinggi, semenjak mereka mendengar berpenyakit tinggi mengambil jarak dengan
yang bersangkutan. Jadi boleh kita katakan keluarga berkeluarga aman karena mereka sudah mengambil cara semenjak dinyatakan almarhum ini berpenyakit TB, dan di lingkungan sekitar tempat almarhum ini juga mengetahui bahwa yang bersangkutan berpenyakit TB. Itu Bapak Ibu sekalian. Pak, untuk keluarganya diisolasi di rumah atau di Diisolasi di rumahnya, diisolasi di rumah, dan ini akan kita pantau terus untuk lebih memastikan yang terkait dengan keadaan almarhum tadi. Tadi Pak ada yang pernah sedikit berapa orang definisi yang diisolasi mandiri sudah ini? 9 orang keluarga sehingga 9 tambah 7 juga 16. Kemudian ada rumor yang mengatakan bahwa pasien dibawa ke Sibolga, itu tidak benar. Ya, ada yang menambah-nambah lagi, kita sudah sampai di Bali, menambah tidak benar. Jadi semalam begitu 18.25 sudah meninggal, dilakukan pemulasaran jenazah COVID, kemudian tidak lebih dari 4 jam ini harus sudah dikebumikan. Jadi sebenarnya almarhum sudah tenang kemarin di pemakamannya di pukul 9 malam, dia tidak ada lagi sedang dibawa ke Sibolga. Itu rumor atau bohong? Identitas sendiri Pak, ini siapanya dan gimana Pak? Inisialnya Pak? Inisialnya BUM, warga Pulau Rempang, Kelurahan Bahasa, Kelurahan Pasar Belakang. Umur bulan Juni nanti umur 40 tahun. Jadi sekarang 39 mendekati ke 40. Ini yang 16 orang itu mandiri Pak isolasi? Mandiri. Pak, tadi berdasarkan pengalaman, nah ini kan tadi disebutkan bahwa si PDP ini kan tidak ada pengalaman. Ya. Apakah ini pengalaman dari orang pada? Ya. Apakah kemudian memungkinkan dia positif COVID-19 ada tidak pengalaman? Jadi gini Pak, kita kalau dari kita kan ada riwayat perjalanan dia sebelum itu 14 hari. Ya, tapi sebelum 14 hari itu kan kita nggak tahu kemarin, apalagi yang bersangkutan ini ada termasuk ODGJ. ODGJ itu orang dalam gangguan kejiwaan. Jadi dia ini kan sering jalan ke sana kemari. Dan inilah yang kita inikan. Jadi kalau secara aspek berpikir logika kita ini tidak mungkin karena beliau tidak ada perjalanan dari luar daerah dan juga tidak kontak erat dengan ada, karena belum tahu kita di Sibolga ini ada yang sudah terkonfirmasi positif COVID sampai sekarang belum ada. Jadi bagaimana dia bisa kontak dengan bersama? Jadi rapid test tadi bisa kami jelaskan bahwa itu sebenarnya ada pemeriksaan serologi atau terhadap antibodi. Begitu seseorang diperiksa secara rapid test positif, itu menentukan bahwa pembentukan antibodi sudah terjadi di tubuh yang bersangkutan. Apakah COVID atau kemungkinan bukan juga tidak, inilah yang disebut positif palsu dan positif benar, true positif dan false positif. Itu apa ya? Jadi penegasan diagnosa rapid ini bukan diagnosa penegasan diagnosa kepada yang bersangkutan. Tetapi kalau kita membuktikan penegasan diagnosa kepada yang bersangkutan, maka salah satu caranya adalah dengan pengambilan swab nasofaring dan orofaring. Ini Pak, kan hasil swabnya kan tidak boleh, swab kan tidak dilakukan kepada jenazah. Ya. Itu apakah nanti membuktikan bahwa korban adalah positif? Itu adalah dari kontak fisik dengan orang tuanya? Ya, ini yang kita ikuti nanti perkembangan dan tracking terus, pemantauan terus. Tinggal harapan kita terhadap ibunya ini sekarang. artinya Pak, nanti kalau pada akhirnya ibunya ternyata Bisa sehat, kita katakan dia positif. maksudnya kalau ibunya sehat, berarti Ya, bisa negatif. kita katakan negatif. Negatif. Ya, karena tidak ada lagi alat bukti sama kita bagaimana menegakkan diagnosa kepada yang bersangkutan. Karena tidak sempat dilakukan swab. Pak, TB ini sendiri bukannya penyakit menular Pak? TB penyakit menular, lebih berbahaya lagi penular TB daripada COVID ini, karena TBC kan bisa menular melalui udara. Cuma kan masyarakat karena TB ini kan sekarang penyakit yang bisa disembuhkan, jadi kekhawatiran masyarakat itu kan berkurang terhadap TB karena ini pengobatan penyakit yang bisa disembuhkan dalam waktu minimal 6 bulan. Artinya ibunya bisa masih tertular TB Pak ya? Bisa saja, bisa saja. Kita akan melakukan juga nanti BTA positif terhadap ibunya ini. Tapi yang sudah kita lakukan kemarin karena kita ini lagi pandemi COVID,
maka kita lakukan rapid test yang negatif. Jadi untuk TB-nya itu dengan penggunaan BTA plus dengan pemeriksaan dahak. Tadi Pak dari Meta Medica itu yang korban itu memang rapid testnya negatif positif atau tidak? Positif ya. Tapi itu yang saya bilang tadi ini kan pembentukan antibodi yang bisa memberikan positif palsu dan positif yang sebenarnya. Setidaknya dia positif dalam rapid test Pak ya. Rapid test. Makanya kita kategorikan dia sebagai PDP. Oh, makanya dia dimakamkan secara SOP. Iya, karena sekarang kalau dalam protokoler pemakaman jenazah terkait dengan COVID ini, ODP, PDP, dan terkonfirmasi positif, semua dimakamkan secara COVID-19. Tidak boleh dari jam. Jadi kalau dibawa ke Sekolah udah berapa jam gitu, belum lagi risiko di perjalanan. Jadi logika kita itu wajar, jangan mengembangkan hoax. Terima kasih. Baik, barangkali itulah Pak yang bisa kami jelaskan terkait dengan akan berdarurat saat ini. Ya, kita juga sangat berharap bahwa itu tidak mengganggu ketenangan kenyamanan masyarakat tersebut. Seperti yang dijelaskan Pak Katisan tadi, bahkan orang-orang sekitar sudah menghindarinya karena memang sudah lama Penyakit TB. mengidap penyakit TB. Barangkali itu yang kami jelaskan di siang hari ini. Terima kasih, selamat siang, Horas. Oh, tadi juga udah kita lakukan penyemprotan ya. Iya. Sebentar. Di sekitar rumah dan sekitar itu sudah kita lakukan. Berarti pasien Pak rapid testnya